Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Direktur KUA dan keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para penghulu yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, Pak Kasih dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu di sini untuk sebuah aktivitas, sebuah kegiatan yang insya Allah bermanfaat dan insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak ada ibu sama sekali ya di dalam ruangan ini ya. Oh, ada satu. Di antara yang paling tidak sensitif gender itu memang penghulu ya. Semuanya laki-laki, bapak-bapak semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin mengatrek atensi kita, menarik perhatian kita bersama bahwa penghulu ini adalah sebuah entitas yang sangat penting ya, sebuah komunitas yang sangat fundamental di negara kita ini. Karena seluruh peristiwa nikah, seluruh keberlangsungan kemanusiaan di Indonesia itu ada di tangan kita semua, ada di tangan para penghulu. Ya, oleh sebab itu pertama-tama saya mengajak kita untuk memiliki awareness ini, memiliki kesadaran ini, bahwa kita ini orang penting sebenarnya. Kita ini orang yang sangat penting dari sisi sebagai pejabat atau sebagai ASN yang diberi amanah oleh negara, dan juga sebagai umat beragama yang diberi amanah oleh agama ya. Karena kitalah yang menyebabkan terjadinya peristiwa nikah itu. Tanpa ada penghulu tidak ada peristiwa nikah, kecuali kalau nikah siri ya, atau sembunyi-sembunyi. Nah, oleh karena itu pertama saya ingin penghulu ini merasa bahwa kita harus memiliki rasa percaya diri, harus memiliki rasa self confidence ya, percaya diri. Kita harus membuat profesi ini profesi yang presisius, profesi yang berkelas. Oleh sebab itu penghulu harus merasa, pertama harus memiliki self confidence. Self confidence itu rasa percaya diri. Self confidence itu muncul kalau punya kapasitas ya, punya kemampuan. Nah, oleh karena itu untuk menunjukkan profesi ini profesi yang berkelas, profesi yang presisius, kita harus tunjukkan kepada masyarakat. Nah, ruang aktualisasi para penghulu ini sesungguhnya itu sangat strategis ya. Kalau ada peristiwa nikah misalnya, ini bukan substansi materi saya, tapi penting untuk saya share kepada kita semua. Kalau ada peristiwa nikah, saya selalu mengatakan kepada teman-teman penghulu, jika ada peristiwa nikah di situ, maka tempat itu, momentum itu adalah momentum di mana penghulu bisa beraktualisasi secara maksimal. Orang yang paling penting yang ada di situ adalah para penghulu. Ya, orang yang paling penting di situ adalah penghulu. Mau gubernur hadir di situ, mau bupati ada di situ, mau pejabat ada di situ, menteri sekalipun ada di situ. Tempat itu, momentum itu adalah momentumnya para penghulu. Penghulu adalah orang yang paling penting kira-kira di situ, karena penghululah yang menyebabkan peristiwa itu terjadi.
Nah, oleh karena itu, momentum itu harus dikapitalisasi, harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjukkan bahwa profesi penghulu ini penting. Profesi penghulu ini dihormati, dihargai oleh masyarakat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, menurut saya ini masukan aja, masukan kepada teman-teman penghulu ya. Menurut saya penghulu itu ketika datang di sebuah acara peristiwa nikah, karena itu adalah forumnya, itu adalah tempatnya, ruang aktualisasinya para penghulu, maka penghulu harus tampil maksimal. Saya tidak tahu Pak Direktur, nanti coba kita bahas. Rasa-rasanya saya ingin meminta penghulu itu ketika melakukan peristiwa nikah itu harus tampil maksimal dari sisi performance. Mungkin kalau perlu pakai jas, pakai dasi, pakai peci gitu, supaya terhormat di situ. Dari sisi pakaian, dari sisi performance harus bagus. Karena dia adalah orang yang terpenting di situ. Yang kedua, saya ingin para penghulu itu pada saat peristiwa itu melakukan aktualisasi diri, tunjukkan bahwa penghulu itu profesi penting. Apa yang harus dilakukan? Penghulu harus ceramah 5-10 menit ya, menyampaikan pesan-pesan apapun yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan itu. Jadi kalaupun gubernur hadir di situ, ada bupati hadir di situ, ada pejabat, ada pengusaha atau artis, siapapun yang hadir di situ, mereka harus dengar apa yang disampaikan oleh para penghulu itu. Karena pesan-pesan itu penting. Kalau kita bisa melakukan artikulasi 5-10 menit dan itu berkesan, itu bagus. Saya kira ini salah satu momentum di mana penghulu bisa menarik profesi ini menjadi profesi yang dihormati, disegani, dihargai oleh masyarakat. Jadi ceramahnya harus bermutu, berkualitas. Jangan sampai ceramah kelamaan dan tidak menarik, justru membuat orang menjadi disrespect, menjadi sebaliknya. Jadi materinya dibuat seberkualitas mungkin, sepadat mungkin, sesingkat mungkin, dan disampaikan dengan artikulasi yang bagus. Kalaupun ada menteri di situ, menteri juga dengar. Karena apa, Pak? Ada beberapa pengalaman ya. Saya di Jakarta beberapa kali menghadiri acara pernikahan, menjadi saksi ya. Menjadi saksi. Di situ memang rata-rata kalau bukan anak pejabat, anak pengusaha besar. Ada tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh nasional hadir di situ. Saya biasa diundang, kalau tidak jadi saksi, biasa memberi ceramah pernikahan. Gitu. Saya melihat penghulu-penghulu kita kurang percaya diri, Pak. Ya, kurang pede gitu. Wah, apalagi di situ ada pejabat, ada pengusaha, ada orang-orang yang high class society gitu. Hanya penghulunya kurang percaya diri. Datangnya di pinggir gitu, di sudut gitu, datang sebentar dengan tawadunya gitu, tampil dengan tapi kadang kesannya tuh tidak pede gitu. Saya ingin dalam peristiwa seperti ini penghulu menunjukkan kelasnya. Mau siapa, mau ada siapapun di situ. Tidak jarang juga saya temui ada penghulu yang nervous, gugup, Pak. Jadi saya kira ini membuat image yang kurang bagus ya untuk para penghulu ya. Padahal kalau bukan kita yang menghargai diri kita, orang tidak akan menghargai diri kita, Pak. Jadi untuk bisa dihargai, bisa dihormati, bisa disegani, kita yang harus menghormati diri kita dulu. Jadi sekali lagi saya ingin merubah paradigma para penghulu ini, merubah wealth and show kita, menunjukkan bahwa profesi penghulu ini penting sekali. Siapa yang lebih penting daripada penghulu di Indonesia ini, Pak? Paling penting. Kitalah yang menyebabkan peristiwa pernikahan itu terjadi. Sementara peristiwa pernikahan ini adalah peristiwa yang terpenting dalam hidup seorang manusia. Ada nggak peristiwa yang lebih penting daripada menikah itu yang kita lakukan? Nggak ada kan?
Hanya sekali seumur hidup. Kecuali yang lebih dari sekali juga ada. Tapi kan rata-rata sekali, dan itu paling penting. Yang paling decisive. Peristiwa yang paling bersejarah, paling historik, paling decisive, paling dinanti, paling diagung-agungkan. Nah, kita tokohnya di situ, para penghulu itu. Jadi jangan justru kita tidak percaya diri itu, Pak. Jadi sekali lagi nanti kita mungkin buat SOP-nya, Pak Direktur. Kita kaji dulu lah. Kita dengar juga masukan-masukan dari berbagai pihak. Saya ingin penghulu ini betul-betul tampil maksimal di situ. Kalau perlu belilah jas yang paling bagus lah gitu kira-kira. Keren kan penghulunya gagah gitu, baca Al-Qur'annya fasih, baca ayat Qur'annya fasih gitu, baca tilawahnya bagus gitu. Terus ceramah-ceramahnya menarik, dibutuhkan, anak muda suka, orang tua juga suka, semua hadirin juga suka, pasti menarik. Tapi kalau sebaliknya bacaan ayat Al-Qur'annya saja nggak bagus, udah deh, pas baru mulai aja udah orang udah nggak respon. Ini apaan sih penghulu ini? Ya dasar, udah macam-macam deh itu, bisa Indonesia nggak bagus. Jadi yang bisa membuat profesi ini menarik, yang bisa membuat profesi ini presisius, berkelas, itu kita para penghulu. Apapun yang kami lakukan, kalau penghulu sendiri tidak melakukan perubahan image itu, tidak akan berubah image itu. Sebagai perbandingan, saya tuh sering mengambil contoh, Pak. Guru-guru di Finlandia itu kenapa guru-guru itu dianggap sebagai profesi paling keren, ya, paling menarik, paling diinginkan oleh masyarakat. Karena memang guru-guru itu merasa bangga dengan profesinya, merasa terhormat dengan profesinya. Jadi kita harus merasa bahwa kita ini terhormat, Pak. Bila kita merasa diri terhormat, maka kita tentu melakukan hal-hal yang terhormat. Kita melakukan refleksi secara terhormat, artikulasi kita terhormat, ya, semua yang kita lakukan itu terhormat. Karena kita merasa diri kita ini terhormat. Profesi kita ini profesi yang terhormat. Jadi ini image ini harus kita bangun bersama-sama. Sekali lagi saya ingin mengajak kita, teman-teman para penghulu, mari kita merubah image penghulu ini menjadi sebuah profesi yang sangat presisius, yang sangat terhormat. Jangan penghulu ini menjadi profesi kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Dan itu hanya bisa dirubah oleh kita. Jadi kita dulu yang harus berubah. Yang pertama, menganggap bahwa profesi ini adalah profesi yang berkelas, profesi presisius, profesi yang terhormat, dan perilaku, sikap, dan kinerja kita tentu terhormat juga. Maka kita refleksikan dengan tugas-tugas tadi. Kita datang dengan performance yang bagus, dengan kalimat-kalimat yang indah, ya, dengan bacaan-bacaan yang fasih, dengan artikulasi ceramah yang menarik, yang responsif, yang up to date, modern, dan seterusnya. Insya Allah profesi ini akan menarik. Jadi kalau di situ ada gubernur, ya mohon maaf ya, gubernur harus dengar apa yang Anda bilang. Kalau ada artis di situ, apalagi kalau artis cuma artis saja, ya harus ceramah ya artis itu. Maksimal 10 menit lah, 5 menit sampai 10 menit. Ya, materinya pasti Anda lebih kuasai lah. Materinya kan banyak itu. Buku yang kita punya itu sudah sangat bagus. Materinya banyak sekali, bagaimana membina keluarga sakinah. Apa yang harus disampaikan kepada calon pengantin itu supaya mereka bisa sakinah, mawaddah, dan warahmah. Itu sangat penting sekali, Pak. Ada beberapa poin yang menarik yang harus kita sampaikan. Coba Bapak bayangkan, saya sering sampaikan. Peristiwa nikah ini adalah peristiwa yang sangat penting dalam hidup kita, dalam hidup seorang manusia, apalagi seorang muslim. Karena mereka yang belum menikah itu belum menjadi khalifah yang sempurna. Ya. Inna aradna al-amana 'ala as-samawati wal ardh wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu khalifah di muka bumi, wakilnya Tuhan di muka bumi untuk tugas-tugas kehambaan dan kekhalifahan. Di antaranya dalam meneruskan generasi ini. Sebelum Anda menikah, Anda belum menjadi khalifah yang sempurna karena Anda belum bisa berketurunan. Tuhan yang menciptakan manusia, tapi lewat manusia, ya kan? Lewat manusia, lewat pernikahan. Sebelum menikah, Anda tidak bisa berketurunan. Anda tidak bisa menjadi khalifah yang sempurna, tidak bisa menjadi wakilnya Tuhan di muka bumi ini secara sempurna.
Ibadah oke, tapi untuk meneruskan generasi, meneruskan keturunan, Anda harus menikah dulu. Makanya peristiwa nikah itu penting dan sangat suci, sangat sakral, sangat agung. Harus disampaikan kepada calon-calon pengantin, meskipun mereka sudah mengikuti Binwin Catin. Tapi saya ingin sekali lagi penghulu ini memanfaatkan waktu 5-10 menit aja ceramah dalam setiap peristiwa nikah itu. Berceramah dengan suara, dengan artikulasi yang menarik, artikulasi yang bagus, supaya semua yang hadir di situ tahu, oh ternyata penghulunya keren ya, materinya menarik, materinya penting untuk kita ketahui semua. Jadi itu Pak, jadi kita harus belajar. Apalagi kalau hanya camat yang ada di situ, ada bupati di situ, itu adalah forumnya para penghulu, forumnya teman-teman sekalian, dan harus kita tunjukkan bahwa profesi kita ini terhormat. Ya tentu didukung dengan sikap, perilaku, dan kualitas atau kapasitas kita semua supaya profesi ini bisa dihormati, bisa dihargai. Ya itu poin yang ingin saya sampaikan. Poin pertama ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin mengajak kita semua untuk merubah paradigma profesi penghulu ini menjadi profesi yang sangat terhormat, menjadi profesi yang berkelas, profesi yang prestisius,